Halo kawan Brin, saat ini saya sedang berada di Sopodel Tower lantai 37 Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan dalam acara kick-off meeting dan discussion riset pengolahan dan pemanfaatan produce water atau air formasi. Untuk mengikuti informasi selengkapnya, berikut kami sajikan liputannya. BRIN dan Pertamina kembangkan pengelolaan dan pemanfaatan air formasi di lapangan minyak. Hulu Rokan simpan emas hitam dan emas biru, potensi tak terbatas dari ladang minyak tua dan terbesar. Ubah air formasi menjadi sumber daya, komitmen Pertamina untuk menjaga lingkungan. Dalam proses penambangan minyak dan gas, turut serta air yang ikut keluar dari permukaan. Jumlah air yang turut keluar dari permukaan ini sangat banyak dan disebut dengan produce water atau air formasi. Menurut peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, diperlukan adanya pemanfaatan kembali atau injeksi dari air formasi ini. Peneliti Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Feni Luvita menjelaskan. Bersama Pertamina yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan minyak, BRIN akan bekerja sama untuk riset pengolahan dan pemanfaatan produce water atau air formasi dari lapangan minyak. Air yang ditambang itu minyaknya hanya 1%, sedangkan airnya itu bisa 99%. Nah, air bersih dan air minum yang kita olah nantinya dari air formasi itu kita memanfaatkan yang pertama adalah teknologi membran. Teknologi membran ini adalah metode filtrasi ya yang umum kita lakukan, dan itu kita menggunakan beberapa stage. Nah, kemudian dari teknologi membran tersebut kita tambahkan dengan teknologi lain atau opsi lain yang nanti akan kita sepakati bersama dengan Pertamina. Karena mungkin advanced oxidation process atau mungkin juga dengan teknologi lainnya yang bisa kita manfaatkan. Produce water atau air formasi ini memiliki temperatur yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana cara menurunkan suhu dari air formasi tersebut untuk bisa diproses ke dalam sistem yang kita punya. Kerjasama pemanfaatan produce water ini akan diaplikasikan di Pertamina wilayah kerja Hulu Rokan mengingat besarnya produksi produce water di daerah tersebut yaitu sebesar 9 juta barrel per hari. Perwakilan dari Teknologi Innovation PT Pertamina Persero, Welly Setiawan menuturkan, dari pemanfaatan air formasi ini diharapkan dapat dirasakan bukan hanya oleh wilayah kerja Hulu Rokan saja, namun juga masyarakat dan industri sekitar. Dan pada pertemuan ini juga kedua belah pihak telah menyepakati ruang lingkup kerja masing-masing. Harapannya dari joint study ini adalah kita mendapatkan solusi gitu ya, teknologi yang paling optimum, yang paling ekonomis, yang bisa kita terapkan di WK Rokan. Tentunya ini sangat dibutuhkan ya oleh teman-teman di lapangan. Tadi kita sudah sepakati ya antara kedua belah pihak, antara PT Pertamina dengan BRIN bahwa masing-masing pihak sudah menyepakati masing-masing skopnya. Kemudian nanti dari pihak peneliti BRIN akan melakukan desain, detail engineering design terkait mini pilot plant yang akan dibangun. Kemudian dari kami PT Pertamina Persero akan mengembangkan demo plan tersebut ya sesuai dengan desain yang dihasilkan seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pengujian secara langsung di lapangan WK Rokan ya khususnya untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan seperti itu. Ya, proses penambangan minyak di Hulu Rokan sudah lama dilakukan dan termasuk ladang minyak terbesar. Hal ini disebutkan oleh Susantana yang merupakan perwakilan dari Pertamina Hulu Rokan. Dirinya juga menyebutkan sebelumnya telah ada pemanfaatan terhadap potensi produce water di Hulu Rokan untuk steam injection dan juga pemakaian internal lainnya. Namun masih diperlukan pemanfaatan lain. Pemanfaatan di internal PR sendiri sudah ada. Yang pertama, air terproduksi tersebut dimanfaatkan untuk steam injection, kemudian untuk water injection yang ada di ladang minyak Minas, kemudian juga ada water discharge to canal, kemudian juga ada pemakaian internal lainnya gitu. Yang memang saat ini secara produksi produce water sendiri itu angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kalau tidak dilakukan sesuatu inovasi yang baik, itu tentunya kita akan kendala yang agak lebih berat lagi di kemudian hari. Ya, pemanfaatan merupakan salah satu opsi gitu ya untuk bagaimana kita memanage
produced water yang jumlah angkanya di atas 9 juta barel water per day. Dan tentunya kalau kita tidak melakukan apa-apa, tentunya kita ada facility constraint terkait dengan bagaimana kita memproduksi minyak mentah itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk tetap mendapatkan update informasi seputar riset dan inovasi tentunya hanya dapat kalian saksikan di program BRIN Daily News. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.